Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini di Lukas 14:15-24. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Nah teman-teman, hari ini seperti biasa kita ada 2 poin gitu ya. Ini sih menarik ya, Injilnya itu menarik banget ya. Jadi ada Yesus lagi mengadakan perjamuan, lalu ada yang nyeletuk gitu ya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus malah ngasih perumpamaan. Jadi poin yang pertama adalah, pertama itu kerajaan surga itu bukan tidak untuk semua ya. Lebih tepatnya sebenarnya kalau dari poin bacaan ini, yang pertama itu adalah Tuhan Yesus itu mengundang semua orang tanpa melihat status ataupun tanpa melihat latar belakang lah, intinya begitu. Tapi banyak orang yang diajak Tuhan Yesus, mungkin sering juga berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi belum tentu mau untuk masuk dalam perjamuan kerajaan Allah ya. Nah, ini poin pembelajarannya adalah gini, ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita ini memiliki prioritas yang jauh lebih penting dari kerajaan Allah? Karena seringkali ada yang berkata, "Aku harus membeli ladang dan harus pergi melihatnya." Ini berbicara tentang pekerjaan. Seringkali ada pekerjaan atau bisnis yang membuat kita jauh dari Allah. Ya, saya tidak menghakimi, tapi kita belajar refleksi. Ada juga pekerjaan, ada juga nih, memberi 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Nah, ini berbicara tentang, bisa jadi tentang hobi, tentang kesenangan kita, ya. Bisa jadi itu menjauhkan kita dari Allah. Bukan berarti saya bilang, kita nggak boleh main game, nggak boleh hobi, nggak boleh shopping, nggak boleh punya kesenangan tertentu, bukan. Tapi kita masih cross check. Kalau di satu titik tertentu itu sampai menjauhkan kita dari Allah, berarti ini cukup berbahaya. Bahkan di salah satu konsep itu, konsep firman Tuhan ya, itu hal-hal yang menyebabkan kita menjauhi dari Allah ini disebut berhala yang lain gitu ya. Jadi hati-hati. Berikutnya lagi, aku baru saja menikah ya. Ini bukan berbicara kita nggak boleh menikah, tapi artinya menikah itu artinya kita punya komitmen terhadap sesuatu itu ternyata menjauhkan kita dari Allah ya. Jadi pembelajarannya apa ya? Berarti ada nggak hal-hal itu yang dapat menjauhkan kita dari Allah dan kita perlu koreksi ya. Poin kedua, Tuhan itu murka ya, nggak senang gitu ya. Terus kemudian minta kepada hambanya. Jadi awalnya ini sebenarnya hambanya itu udah dikasih tugas gitu. Di poin yang kedua ini kita belajar, kita ini hamba Tuhan. Kita diminta untuk mengerjakan A, mungkin enak. Mengerjakan B, mungkin gak enak. Mengerjakan hal C, mungkin lebih gak enak lagi. Tapi apakah kita ini mau ikut serta taat dengan perintah-perintah Tuhan?
ya, dengan sepenuh hati. Tujuannya apa? Tujuan utama dari pelayanan kita adalah membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Bukan secara kuantitas saja, tapi juga secara kualitas. Maksudnya apa? Pertobatan. Jadi bukan cuma banyak-banyakan jumlah, tapi tidak ada pertobatan di situ. Gitu. Yang penting itu kan mentalitas pertobatannya. Maksudnya pertobatannya terjadi. Nah, siapapun kita diutus oleh Tuhan. Nah, itu komitmennya berarti apa? Komitmennya adalah mungkin hari ini kita lagi diutus oleh Tuhan ke tempat yang kelihatannya enak tapi banyak penolakan, seperti yang tadi. Orang bilang prioritas A dulu, prioritas B dulu, prioritas C dulu. Padahal kelihatannya tempatnya enak, nyaman. Kita punya banyak teman di situ, tapi kita ditolak. Bisa juga ke tempat yang kita diutus Tuhan, ke tempat yang kita nggak kenal, tapi orang mau datang. Ya. Tapi kita coba lagi ke tempat orang juga mau datang, kita nggak kenal. Tapi apapun yang kita lakukan ternyata kasih Tuhan jauh lebih dari itu semua, karena pintunya masih selalu terbuka buat kita semua. Dan di sini dikatakan karena rumahku harus penuh. Berarti tugas perutusan kita ini, kita harus cari jiwa, memenangkan jiwa baru. Kita memenangkan jiwa baru, bukan berarti kita rebutan umat antar gereja, bukan, tapi kita ini harus memenangkan jiwa lewat kesaksian, pertobatan, pewartaan, dan tindakan iman kita. Ya, itu 2 poin hari ini. Itu komitmen dari saya. Gimana komitmennya teman-teman? Kita ketemu lagi di 365 hari besok selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.